Halo Sobat Budidaya, kembali berjumpa lagi. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara pengendalian kutu kebul pada tanaman tomat. Kutu kebul, hewan bersayap dan berwarna putih ini adalah salah satu hama yang sangat berbahaya pada budidaya tomat. Hama ini bergerombol di bawah daun dan terlihat terselubungi tepung berwarna putih. Apabila tertiup angin atau tersentuh, tepung putih tersebut akan berterbangan ke udara. Kutu kebul menyerang dengan cara menghisap cairan daun. Tanaman yang terserang ditandai dengan pertumbuhan yang terhambat dan kerdil. Daun menjadi keriting dan berwarna kuning. Kutu kebul merupakan faktor utama penyebar virus Gemini. Pengendalian dapat dilakukan dengan cara menjaga kebersihan areal budidaya, penggunaan mulsa plastik, dan melakukan pergantian tanaman. Strategi pengendalian kutu kebul. Dari sekian banyak hama yang menyerang tanaman budidaya, kutu kebul atau whitefly atau Bemmica tabaci menjadi salah satu hama yang menjadi momok menakutkan bagi kebanyakan petani. Bagaimana tidak? Akibat serangan kutu kebul ini, tanaman bisa mengalami gagal produksi dengan tingkat kehilangan hasil hingga 100%. Perlu diketahui bahwa kutu kebul memiliki efek ganda ketika merusak tanaman. Selain merusak tanaman secara langsung, kutu kebul juga dapat memberikan dampak secara tidak langsung bagi tanaman. Kerusakan secara langsung dapat menimbulkan gejala keriting daun, klorosis atau menguning, belang atau mozaik, serta jika serangan sudah parah, dapat menyebabkan tanaman menjadi kerdil dan tidak produktif lagi. Tidak hanya itu, kutu kebul juga akan melepaskan ekskresinya yang mengandung cairan madu, yang dimana cairan madu tersebut dapat dimanfaatkan oleh jamur embun jelaga hitam untuk pertumbuhannya. Keberadaan embun jelaga tersebut akan semakin memperparah kerusakan pada tanaman karena dapat menghambat proses fotosintesis. Sementara itu, dampak tidak langsung yang disebabkan oleh kutu kebul adalah kutu kebul dapat berperan sebagai vektor penyebaran virus penyakit kuning atau yang dikenal sebagai Gemini virus. Virus Gemini atau yang dikenal juga dengan Berkeley dan bule ini ditularkan secara persisten, yang artinya sekali kutu kebul makan tanaman yang mengandung virus kuning, maka selama hidupnya dapat menularkan virus kuning. Kerusakan tidak langsung ini jauh lebih parah dan lebih berbahaya daripada kerusakan secara langsung, sebab tanaman yang sudah terinfeksi virus Gemini maupun virus mosaik tidak dapat disembuhkan lagi. Adapun gejala serangan virus Gemini dikenal dengan sebutan penyakit bulai atau keriting bulai. Kutu kebul dan Gemini virus mempunyai kisaran inang yang luas dan mampu menginfeksi berbagai jenis tanaman seperti cabai, tomat, terong, tembakau, timun, semangka, kubis, kentang, kedelai, kapas, buncis, dan sebagainya. Hebatnya, virus ini dapat menyerang pada berbagai umur tanaman. Biasanya dapat ditemukan di dataran rendah dari ketinggian 100 meter di atas permukaan laut hingga dataran tinggi di atas 1000 meter di atas permukaan laut. Dan tingkat serangannya akan semakin parah pada saat musim kemarau. Berdasarkan pembahasan di atas, terlihat bahwa serangan kutu kebul tidak bisa dianggap enteng dan perlu mendapatkan perhatian serius. Lebih baik mencegah daripada mengobati adalah pepatah yang bijak untuk menyelesaikan masalah tersebut. Karenanya, alangkah lebih baiknya sebelum serangan kutu kebul merajalela, lebih baik dilakukan pengendalian sedini mungkin. Salah satu pengendalian yang umum dilakukan oleh petani adalah dengan menggunakan bahan kimia seperti halnya pestisida. Pestisida biasanya digunakan adalah berbahan aktif abamectin
seperti Agrimek 18 EC, Demolis 18 EC, Bamex 18 EC, dan masih banyak merek dagang lainnya yang menggunakan bahan aktif abamectin. Selain itu, berbahan aktif imidacloprid seperti Avidor 25WP, Besvidor 25WP, Convidor 5WP, dan lain sebagainya juga dapat digunakan sebagai pestisida untuk membasmi kutu kebul. Tentunya, jika bisa, pestisida ini sebaiknya digunakan sebagai alternatif terakhir dalam usaha pengendalian kutu kebul. Penggunaan pestisida kimia diharapkan dapat ditekan sehingga dapat mengurangi kerusakan ekosistem dan kekebalan hama atau resistensi dari ledakan hama. Oke, demikian beberapa strategi yang dapat digunakan untuk mengendalikan hama kutu kebul. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya.